Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Iya, semangat ya coba. Baik, sehat, semangat luar biasa ya. Coba biar kita memulai dengan energi positif dulu ya. Kita ulang lagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Iya, alhamdulillah semuanya baik, sehat dan luar biasa semua. Untuk mengikuti kegiatan hari ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif ya, yang merupakan tugas modul 2 di kurikulum di modul pendidikan guru penggerak ya, guru penggerak angkatan 11 ini. Nah, untuk hari ini next saya akan memperkenalkan dulu ya. Sebelumnya saya adalah Rahmat Arbangi, guru penggerak dari Oku Timur angkatan 11. Next. Nah, ini saya perkenalkan dulu fasilitator dan pengajar praktik, yaitu Bapak Suratman SPD MPD. Fasilitator saya berasal dari SMP 5 Tungkal Jaya, Kabupaten Banyu Sumatera Selatan. Dan sebagai pengajar praktik saya yaitu Yeni Usmina Dewi SPD dari SD Negeri Kurmanyawa, Kecamatan BP Pliung ya. Nah, next. Baiklah, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Atas waktu dan kesempatannya sudah bisa mengikuti diseminasi 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, kita senyum dulu ya, 30 detik saja. Ya, silakan senyum 30 detik sebentar agar suasananya agak rileks dan segar ya. Iya. Oke, sudah ada 30 detik ya. Ya. Nah, kesepakatan forum diseminasi hari ini ya, nanti bisa ditambahkan ini yang sudah saya buat, yaitu menghargai sesama peserta diseminasi selama 1 jam ke depan ya. Kemudian mendengarkan pendapat rekan diskusi, kemudian menggunakan HP seperlunya, izin ketika ingin meninggalkan ruangan, menghargai sama rekan. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Coba Bapak Ibu kira-kira yang belum kesepakatan kita ya, bisa
tambahkan nanti. Ada yang kurang, apa perlu? Cukup. Nah, cukup. Mungkin kalau ada yang bisa nambahkan, kita tambahin lagi ya. Kesepakatan selama kita diseminasi nanti 1 jam ke depan supaya suasananya nanti berjalan lancar dan nyaman lah intinya ya untuk diseminasi hasil nyata modul 2, modul 1 ya ini ya. Kemudian kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak ya, saya dari Rama Arbangi, SPDSD Kampung Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya positif di SD Negeri 18 Mapasuran. Oke, lanjut. Nah ini materi-materi kita hari ini adalah satu, sebelum saya menjelaskan tentang materi, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijelaskan dengan menerapkan konsep inti seperti 1. Disiplin positif, kemudian 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, dan 6. Segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif ya. Yaitu disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Oke. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi hadir dari kesadaran diri sendiri, tidak berdasarkan ujian atau ini. Nah, kemudian disiplin positif ini adalah tujuannya untuk mengarahkan anak ke dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang sudah kita hafal semuanya ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, kemudian berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, dan benar kritis. Kira-kira kalau kita pakai gerakan bisa tidak? Gerakannya yang sudah mungkin Bapak Ibu akrab di sekolah, di kelas, gerakannya. Ya, ya kita hafalkan ya belajar Pancasila ya. Ya, oke ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke ya, untuk memahamkan kepada anak-anak kita di kelas nanti. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana manusia itu, ciri-cirinya adalah Yaitu 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri atau orang lain. Kemudian 3 untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi manusia itu mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian dan lain-lain itu adalah 3 ini tadi ya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ya, setiap kita di sekolah atau kelas sebelum kita memulai pelajaran pasti kita memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, yaitu contohnya adalah jadi keyakinan sekolah atau kelas kita adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah itu adalah keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolahnya. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah dibuat ya. Bekerjasama untuk menjaga kebersihan, saling peduli menghargai dan membantu sama teman, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian keyakinan kelas
sebelumnya Bu. Nah, setiap anggota kelas itu pertama harus belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimilikinya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kemudian hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang kita milik orang lain ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini bisa disesuaikan di kelas masing-masing ya, sebagai wali kelas maupun guru bidang studi nanti ikut menyusunnya untuk menjalankan supaya kegiatan kelas, kesalahan kelas yang akan diajarkan di kelas itu anak itu nyaman dan teratur ya. Next. Kemudian nah ini setelah kegiatan kelas kita ada ice breaking sebentar ya. Nah, ice breakingnya ini ya, untuk mencairkan suasana ya. Mudah-mudah saja ya. Tepuk semangat baru. Bisa ya kira-kira tepuk semangat baru. Kalau tepuk semangat kan yang biasa semangat. Kita tepuk semangat baru yang ada ding ding ding, dang dang dang, ding dung 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 ya. Dang ding dung ya. Bisa ya semuanya ya. Iya, coba tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, ini, semangat. Ya, ulangi lagi ya. Tepuk semangat baru. 1, 2, 3. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ini. Aha aha. Aha aha. Nah, ini. Semangat. Kayaknya belum kompak lah. Pertama kita ya. Dang 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 dulu. Iya. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Kemudian dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sebelum kita aha aha ma. Ini ngat ingat ya. Jadi dang ding dung. Yang ininya aha aha dang. Kemudian ini di dung ya. Jadi kita ikuti dan dindung jadi aha ini ya. Oke, siap? Siap semuanya Bapak Ibu? Ya, tepuk semangat baru. Dang ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma. Ini semangat. Oke, sudah semangat semua ya. Kita lanjutkan lagi materinya, yaitu tentang materi kedua, topik kedua ya. Ini lanjut, next, tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, jadi manusia itu untuk mencapaikan hidupnya, untuk menjadi manusia yang seutuhnya itu memiliki kebutuhan dasar ya. Apa saja sih kebutuhan dasarnya? Nah, pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa anak-anak itu bisa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ininya ya, kok nakal, merebut makanan, ganggu teman, itu karena kebutuhan-kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, jadi kita pelajari satu persatu apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu, yaitu 1, bertahan hidup ya. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan ya. Nah, jadi 5 kebutuhan ini jika dia tidak terpenuhi dari rumah, kadang imbasnya ke sekolah ya. Terkadang anak-anak itu di rumah belum terpenuhi rasa kasih sayangnya, akhirnya cari perhatian, membuat kenakalan, kadang juga sering mengganggu teman dan lain-lain. Itu akibat 5 kebutuhan dasar ini yang memicu kelas tersebut menjadi tidak teratur ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada studi kasus yang saya ambil, yaitu contoh Ibu Julaiha. Ibu Julaiha ini guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siangnya mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa sih yang akan dilakukan? Nah, coba kita tinjau satu persatu permasalahannya. Pertama, alasan Tommy, 1, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal.
Jadi dia itu melakukan merebut makanan ya. Kemudian tidak melakukan makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Jadi survive supaya bertahan. Dia kadang mungkin siang-siang udah habis jajan, mungkin nggak dibawain bekal, akhirnya mengganggu meminta makanan temannya. Oke, selanjutnya kemudian alasan Tommy yang kedua yaitu karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Istilahnya itu cari perhatian. Ganggu teman, mengambil makanannya itu karena ingin mencari perhatian. Sehingga temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya, kemudian gurunya memanggil orang tuanya, kemudian sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu contoh misalnya dia ngambil makanan, kedua itu adalah ingin cari perhatian. Kemudian yang ketiga alasan Tommy karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Misalnya itu ingin berani gitu supaya temannya itu merasa tunduk ya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Istilahnya itu Tommy ingin menjadi yang paling hebat gitu ya. Jadi ganggu teman, kemudian mengambil makanannya. Jadi dia tuh ingin merasa berkuasa itu supaya terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, mengapa dia itu melakukan seperti itu? Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Bisa jadi setiap hari ibunya selalu membawakan bekal ya. Namun karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia itu bebas, pengen makan yang enak-enak, ingin makan menu yang lain, mungkin belum terpenuhi dari rumah. Sehingganya Tommy tadi mengambil makanan teman yang rasanya enak mungkin ya dicicipi atau ingin merasakan juga. Kemudian yang kelima, kenapa si Tommy mengganggu? Karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka seperti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya kesenangan. Senang temannya lucu, kesal, terus mengganggu teman itu, dia itu pengen terpenuhi rasa misalnya itu lucu-lucuan lah. Aku cuma gemes gitu kalau kamu marah gitu, saya lari tawa-tawa gitu ya. Jadi itu ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah lanjut. Nah jadi kita sebagai guru bisa mengetahui posisi kontrol kita nanti untuk menangani kasus Tommy tadi yang berbuat seperti itu. Apa saja sih yang akan dilakukan? Nah jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada berbagai macam nanti untuk menghadapi si Tommy tadi ya, yang merebut temannya tadi. Kita bisa menjadi sebagai penghukum, misalnya kita marahi, kita kasih hukuman langsung, misalnya langsung disuruh lari keliling lapangan, membersihkan WC, itu berarti kita menjadi sebagai seorang penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kemudian ada yang sebagai teman, jadi dirayu kita deketi, jangan nakal ya Tommy, misalnya kan. Jadi bahasa-bahasa seperti itu kita nanti meletakkan diri kita sebagai di mana sih kita sebagai seorang guru itu, apakah kita sebagai pemantau saja ya. Jadi memberikan tugas ini nanti diselesaikan di guru BP misalnya ya, atau di ini kita cuma mantau itu ada nakal-nakal coba diselesaikan gitu. Terus atau kita posisi yang kelima sebagai manajer. Nah, next. Nah, jadi untuk memahami posisi kita setiap hari, kita nanti itu posisi kita itu sebagai siapa? Apakah kita sebagai penghukum? Ciri-cirinya bagaimana sih kalau kita menjadi penghukum sebagai siswa? Kita melakukan perlakuan siswa itu sebagai posisi penghukum. Kemudian kita sebagai posisi membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau dan manajer, yaitu kita bedah satu persatu. Nah, jadi seandainya ada anak yang melakukan perbuatan kasus ya atau kesalahan tadi, kemudian guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu berarti guru tersebut sedang menjadi posisi sebagai penghukum, ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini, gitu ya. Jadi guru itu ngomongnya seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Anak itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, nanti bisa berbuat untuk melindungi dirinya sendiri, itu tadi ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampaknya yaitu dia akan mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau dia posisi guru tadi sebagai pembuat rasa bersalah, jadi dia berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini-gini. Kemudian saya Bapak kecewa gitu, itu biasanya sebagai penceramah ya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu gitu ya,
lelah sekali mengatakannya, ibu stres atau bapak stres menghadapi kamu. Nah itu sebagai penceramah. Kemudian hasilnya itu anak menjadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena ya posisinya guru bertindak gitu ya. Kemudian nanti murid berkata maaf, minta maaf ya, atau maafkan saya. Dan murid nanti dampaknya merasa rendah diri kalau kita meletakkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian di situ adalah identitas gagal, nah, ya, Bapak Ibu ya, kalau kita meletakkan diri kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya atau kolom selanjutnya, itu belum masuk. Di sini masih ada tentang identitas berhasilnya ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai teman, yaitu misalnya ada yang bermasalah, kita dengan membuat menjelaskannya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya ayolah nak gitu ya, kita ada kata-kata meminta, kemudian masa kamu tidak mau misalnya membantu bapak gitu, itu adalah membuat rasa memposisikan diri sebagai teman. Kemudian hasilnya anak menjadi ketergantungan ya. Dan selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata tidak gitu ya. Jadi murid kadang itu merasa ini dan lemah, tidak mempunyai kekuatan diri ya. Kemudian posisi cat berikutnya adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Nah ya. Kemudian apa peraturan yang harus ditepati, misalnya keyakinan yang kelas yang harus kita letakkan, nah ya, harus kita sepakati. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, misalnya itu hasilnya ya. Kalau menyesuaikan diri itu kalau pas diawasi saja. Kemudian kalau kaitannya dengan berkualitas dan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang sudah harus saya peroleh, misalnya saya berbuat ini, berbuat itu. Jadi mengharapkan hadiah. Dan murid dampaknya menitikkan berat pada sanksi atau hadiah saja. Nah kemudian posisi yang paling tertinggi yang harus kita lakukan sebagai guru adalah sebagai seorang manajer. Ya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia itu guru berkata apa yang kita yakini, kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat, harus kita sepakati. Nah itu kita meletakkan diri sebagai manajer ya. Jadi kamu harus memperbaiki kesalahan ini. Kemudian kita hasilnya murid itu adalah menguatkan pribadinya. Murid tidak tergantung dengan kita istilahnya itu sebagai guru. Jadi murid itu menciptakan perbaikan diri sendiri, hasil dari dia yang merasa memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi di situ kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid itu paham bahwa dirinya ini harus berubah dari dalam dirinya sendiri. Dan dampak yang diperoleh murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, oke, next. Nah sekarang kita masuk kepada posisi kontrol atau restitusi. Ya di antara kelima posisi kontrol tadi, yang termasuk sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya itu yang dari 5, masih ingat Bapak Ibu ya? Dari 5 posisi kontrol tadi, guru sebagai apa saja? 1, sebagai penghukum. Ya itu 5 posisi kontrol tadi. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman. Keempat, kita memposisikan diri sebagai apa tadi? Keempat adalah pemantau, ya. 4 pemantau dan kelima adalah manajer. Nah, jadi kita nanti bisa mengukur posisi kita nanti di kelas, pas kita mengajar nanti harus kita letakkan diri kita sebagai manajer supaya murid-murid nanti memperbaiki dirinya bukan karena ketergantungan dengan guru, tapi berdasarkan dari kesadaran diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini posisi kontrol restitusinya ya, itu sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Oke, next. Posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, kayaknya udah lelah lagi nih, kurang fokus, kita ice breaking lagi ya.
Nah, ini sekarang ice breakingnya saya minta berdiri ya, nanti biar lebih semangat ya. Posisinya ke samping boleh ya, atau ke yang tepat agak longgar, biar gerakannya tidak tertabrak-tabrak nanti ya. Oke, siap ya, semuanya berdiri. Breakingnya yang agak gerak biar nanti ini ya. Nanti kaitannya ada ice breaking satu lagi, jadi 2 ice breaking lagi supaya tidak suntuk ya, karena materi kita ini sangat panjang, 1 jam, banyak sekali yang harus kita selesaikan. Oke, posisinya ice breakingnya adalah kita roly poly ya, putar tangan ya, putar tangan roly poly. Udah ada yang bisa ya kayaknya ya? Ada yang bisa belum roly poly, putar tangan belum ya? Oke. Pertama, roly poly, up, roly poly, down, roly poly, out, roly poly, in. Oke ya, ada 4 macam, yaitu up, down, out, dan in ya, 4 macam gerakan ya. Oke, siap ya, 1, 2, 3. Roly poly, up, roly poly, down, roly poly, out, roly poly, in. Oke, sekarang kita pakai bahasa Indonesia. Apa sih up, down ya, in dan out tadi? Kita artikan 1, 2, 3. Putar tangan ke atas, putar tangan ke bawah, putar tangan keluar, putar tangan ke dalam. Oke, cukup ya. Nah, nanti breaking ini kita akan lakukan untuk permainan juga ya. Nanti pakai bahasa yang sudah kita sepakat ini supaya literasi juga untuk bahasa Inggrisnya, karena kita sudah kurikulum merdeka ya. Jadi sudah ada masukan untuk bahasa Inggris. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk pada materi segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini kayaknya sudah semua guru insya Allah menerapkannya ya. Karena kalau kita punya masalah, kasus, anak-anak itu tidak bisa langsung kita judge, kamu salah gini ya. Tadi karena kita sudah menempatkan diri kita nanti tadi sudah sebagai pengontrol ya, atau istilah itu sebagai penghukum, kita itu tadi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau hanya kita sebagai pemantau saja, atau sebagai manajer. Nah, kalau kita sudah sebagai manajer, berarti kita harus menerapkan langkah-langkah penyelesaian masalahnya melalui segitiga restitusi. Oke, next. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi di kelas sebagai menghadapi murid itu, yaitu pertama kita harus selesaikan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Biasanya itu anak-anak itu kan harus kita tenangkan ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah ya, dan menanyakan keyakinannya. Nah, jadi ini alurnya ini harus urutan, tidak boleh dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik nanti bisa tidak tercapai ininya ya, kita posisinya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menstabilkan identitas, yaitu bagaimana sih cara menstabilkan identitas itu? Yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Oke, next. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu juga ya. Tidak tertarik dan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa berbuat baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas, terus kita jangan menyalahkan terus siswa atau murid kita. Jadi kita harus tenangkan. Kita namanya manusia itu harus ada tahapannya, karena manusia itu letaknya salah dan hilaf ya, tempatnya salah dan hilaf. Jadi manusiawi. Oke. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut.
Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain juga yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Oke. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan keyakinan itu yang sudah kita buat di kelas, yang kita tempel, yang sudah kita hias, itu kita kembalikan. Nah, menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Nah, jadi contohnya ya, kalau murid tadi salah ya, kita kaitkan keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Misalnya tadi ini yang sedang saya selesaikan itu adalah karena gondrong ya, rambutnya panjang, jadi ketertiban atau tidak rapi ya, itu keyakinan kelas yang dilanggarnya atau tidak disepakati. Kemudian menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percayakan di sekolah kita atau nilai yang kita sepakati di kelas. Idealnya itu seperti apa sih? Apa kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita harus menanyakan keyakinan. Selain kamu ini perbuatan seperti ini, kamu menjadi orang yang seperti apa ya? Oke, lanjut. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, nah itulah ya, terima kasih. Demikianlah paparan-paparan atau pembahasan-pembahasan tentang seminar aksi nyata yang sudah saya buat ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi, kemudian tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan bersama ya. Sebelum ditutup ya, kita tentang budaya positif ini tadi, kita seperti sesuai dengan ini tadi ya, kita kaitannya ada speaking terakhir ya, speaking terakhir yaitu kaitannya dengan gerakan yang sudah kita lakukan tadi. Coba berdiri ya, sama teman, sama rekannya. Nah, kemudian nanti berdua seperti cam-cam ukur ya, minta tolong seperti ini posisi tangannya ya. Nah yang ibu yang tidak masuk ya, satu di kelompok sebelah, cukup dua aja grupnya ya, dua grup. Ibu Dona ke grup kanan ya, kemudian Bu Dian ke grup Bu kiri ya. Enggak, cukup naik ke atas ya. Ini tolong yang berdua, Bu Sri dan Bu Iin. Nah, kayaknya kalau susah ini ya, Bu Dona silahkan duduk karena ada Bu Meni ya. Nah, jadi Bu Meni kelompok Bu Septi ya, Bu Dian kelompok Bu Sri ya. Bu sini cam-cam ukur tetap ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengetes ya. Kalau saya tadi kan kita ada 4 gerakan ya. Ada up, down, out, in ya. Ada 4 gerakan. Nah, jadi tolong fokus. Oke, bertiga nggak apa ya, berkelompok masing-masing. Oke, tetap bercam-cam ukur dulu ya. Nah, ketika saya bilang up itu apa gerakannya? Kita berarti kitanya apa? Ke bawah. Bagaimana ke bawah? Kita sembunyi atau ke bawah. Ya, gerakannya ya. Kemudian kalau kita saya bukan ini ya, maksudnya down itu ke bawah maaf. Nanti kalau sudah up berarti ke atas lagi ya, salah sebut tadi ya. Kemudian kalau out berarti keluar, out ya. In ke dalam ya. Kemudian itu. Jadi kaitannya adalah untuk bergerak menguji kekompakan. Oke, sekarang adalah up ke atas, iya betul, kelompok yang ketiga ke atas. Oke, down, iya, up, iya, fokus semuanya. Kemudian out, iya, keluar, in, masuk lagi. Kemudian
Up. Iya. Down. Up. Iya. Oke, terima kasih sudah kompak. Itulah ya kurang lebih untuk menyegarkan lagi ya. Jadi karena materi kita sudah selesai, jadi saya cukupkan. Mudah-mudahan materi ini bisa menginspirasi untuk menerapkan keyakinan kelas dan menyelesaikan masa-masa di sekolah kita sehari-hari. Siap Bapak Ibu untuk menyelesaikan sekolah, menghadapi siswanya, murid-muridnya di kelas? Siap. Kira-kira bisa diterapkan ya langkah-langkahnya tadi, dari mulai kita posisi kontrol kita, kemudian menerapkan kepada siswa, dan sampai kita membuat segitiga restitusi ya. Apa masih ingat tidak segitiga restitusi tadi? Pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga meyakinkan keyakinan ke kelas, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, mungkin itu cukup untuk materi diseminasi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.